Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maheni Ikasari selaku dosen mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami berupa laporan penganggaran UMKM Manufaktur Karya Nyata dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2022. Dengan anggota kelompok 1 yaitu pertama ada saya Damara Tasarrofa NIM 201041111108. Kemudian yang kedua yaitu ada Syakifah Misah dengan NIM 2010411092. Kemudian ketiga ada Ferdian Sahroni Setiawan dengan NIM 2010411093. Dan yang terakhir yaitu Danar Aldova Sunarto dengan NIM 2010411260. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pada bab 1 yaitu gambaran umum usaha. Latar belakang. Desa Gintangan merupakan desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Tepatnya berada di Kecamatan Blimbing-Sari, di mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin bambu dan petani. Desa kerajinan ini sudah ada sejak tahun 80-an. Diprakarsai oleh seorang seniman kerajinan bambu bernama Bapak Rauh. Setelah bertahun-tahun berlalu, Pak Rauh mewariskan usahanya kepada ketiga anaknya. Salah satunya yaitu kepada Bapak Amanto selaku pemilik usaha kerajinan karya nyata. Bisnis Bapak Amanto sendiri dimulai pada tahun 1990 yang bertempat di Dusun Kerajaan, Desa Gintangan, RT 1 RW 3, Kecamatan Blimbing-Sari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dalam usahanya ini, Pak Amanto memproduksi kerajinan bambu mulai dari songkok, tempat buah, rantang, tempat tisu, dan kap lampu. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari 20.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah. Sedangkan untuk daerah distribusi produknya berada di Banyuwangi, Jember, Surabaya, Bali, dan luar Jawa. Dalam perkembangan usaha bisnisnya, Pak Amanto dan masyarakat sekitar selaku pengrajin bambu mendapat banyak support dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa suntikan dana, alat pengembang, dan pelatihan atau workshop. Lokasinya sendiri berada di alamat UMKM Kerajinan Bambu Karya Nyata berada di Dusun Kerajaan, Desa Gintangan, RT 1 RW 3, Kecamatan Blimbing-Sari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan kontak person yaitu 0823 3291 6856. Data keuangan yang dibutuhkan yaitu data keuangan untuk menganggarkan penjualan, menganggarkan produksi, menganggarkan kas, dan yang terakhir yaitu menganggarkan laba. Histori penjualan. Pada tahun 2018 sampai dengan 2021, jumlah dari penjualan yaitu 7.400 unit. Dengan pembagian per tiap triwulannya, yaitu ada 4 triwulan, seperti tabel yang ada di samping ini. Kemudian daerah penjualan. Daerah penjualan sendiri pada UMKM Karya Nyata yaitu ada di 5 wilayah, yaitu di Banyuwangi, Jember, Surabaya, Bali, dan luar Jawa. Dengan produknya yaitu songkok, tempat buah, rantang, tempat tisu, dan kap lampu. Di mana di setiap penjualannya yaitu dihitung dalam per kodi. Untuk di luar Jawa, harga yang dipasarkan yaitu dilebihkan 10.000. Untuk persentase penjualan yaitu seperti gambar di samping saya. Untuk anggaran produksi pada tahun 2022 yaitu berjumlah 2.350 unit. Dengan persediaan produk jadi awal yaitu 130, persediaan produk jadi akhir yaitu 180,
persediaan produk dalam proses awal yaitu 270, dan persediaan produk dalam proses akhir yaitu 550. Dengan tiap bulannya, dengan rencana penjualan seperti yang ada di kolom tersebut, sehingga dapat ditotalkan dengan penjumlahan yaitu 2.350 unit. Bab 2. Anggaran penjualan. 1. Pada tahun 2018 penjualan atau dilambangkan dengan Y yaitu 2.500. X-nya yaitu 0, X kuadrat yaitu 0, XY yaitu 0. 2. 2019 penjualan Y sama dengan 2000, X sama dengan 1, X kuadrat sama dengan 1, XY sama dengan 2000. Dengan cara 2000 dikalikan dengan X, yaitu hasilnya XY. Kemudian yang ketiga yaitu 2020, yaitu 900, X-nya 2, X kuadratnya 4, XY-nya 1800. 1800 dihasilkan dari 900 dikali 2. Kemudian yang keempat yaitu tahun 2021, penjualan yaitu 2000, X-nya 3, X kuadratnya 9, menghasilkan XY yaitu 6000. Sehingga jumlah dari X yaitu 6, Y yaitu 7400, X kuadrat yaitu 14, dan XY yaitu sebesar 9800. Kita cari nilai B dan A. B rumusnya yaitu N sigma dikali XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma dikali X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat sama dengan 4 dikali 9800 dikurangi 6 dikali 7400 dibagi 4 dikali 14 dikurangi 6 kuadrat, sehingga menghasilkan 39.200 dikurangi 44.400 dibagi 56 dikurangi 36 sama dengan min 5.200 dibagi 20 menghasilkan min 260, yaitu hasil dari B. Sedangkan A yaitu sigma Y dibagi N dikurangi B sigma X dibagi N sama dengan 7400 dibagi 4 dikurangi 260 dikali 6 dibagi 4 sama dengan 1850 ditambah 390, yaitu menghasilkan 2240. Persamaan tren garis lurus Y sama dengan A plus B sama dengan X. Y sama dengan 2240 ditambah dengan 200 Ramalan penjualan tahun 2022 yaitu Y 2022 sama dengan 2240 ditambah min 260 dikali 4 sama dengan 2240 ditambah min 1040 menghasilkan 1200. Dapat disimpulkan bahwasanya ramalan penjualan dengan metode least square penjualan yang akan dijual pada tahun 2022 sebanyak 1200 kodi. Nilai penjualan masing-masing produk di daerah penjualan dengan perbandingan penjualan. Seperti di luar Jawa yaitu 1:10 menghasilkan 200 kemudian 120. Di Bali yaitu 1/4 menghasilkan 1200 yaitu 300. Kemudian di Surabaya yaitu 1,5 dikali 1200 menghasilkan 2400. Kemudian di Jember yaitu sama 1,5. Kemudian di Banyuwangi yaitu 1,5
per 4 menghasilkan 300 dengan total keseluruhan yaitu 1.200. Perbandingan penjualan masing-masing produk di setiap daerahnya, yaitu produk dikalikan dengan pembagian masing-masing nilai penjualan di setiap daerah, seperti di tabel di samping saya ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakif Fahmisya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil-hasil kerja dari kelompok saya. Dimulai dari histori penjualan. Histori penjualan seperti yang dicantumkan seperti di makalah, bisa Anda lihat penjualan di tahun 2018, 2019, dan 2020 beserta 2021 per tahunnya bisa menjual 2.500 sampai 2.900 dan 2.000 di tahun 2021. Untuk jumlahnya sendiri dari keseluruhan menjadi 7.400, dan nilai penjualan triwulan per daerah itu di BWI sendiri bisa, atau Banyuwangi untuk songkok bisa 60, untuk tempat buah bisa 60, kantang 75, tempat tisu 30, dan kap lampu 75. Itu hasil perhitungan dari persentase penjualan per produk. Untuk daerah Lumajang, songkoknya 24, tempat buah 24, rantang 30, tempat tisu 12, kap lampu 30. Dan untuk Bali, songkoknya 60, tempat buah 60, rantang 75, tempat tisu 30, kap lampu 75. Dan untuk Surabaya, songkoknya 46, tempat buah 48, rantangnya 60, tempat tisu 24, kap lampu 60. Dan untuk Jember sendiri, songkoknya 48, tempat buah 48, rantang 60, tempat tisu 24, kap lampu 60. Dan untuk anggaran penjualan dalam unit rupiah, UKM karya nyata, anggaran penjualan bisa dilihat seperti ini. Ini periode 1 Januari 31 Desember 2020. Untuk perhitungan anggaran produksi, kita mendapati jumlah setahun 2022 itu 2.350. Kita tambahkan dengan persediaan produk jadi akhir, yaitu 180, maka hasilnya adalah produk yang siap untuk dijual sebesar 2.530. 2.530 tersebut jika kita kurangi dengan persediaan produk jadi awal sebesar 130, maka hasilnya akan menjadi produk jadi periode ini, yaitu sebesar 2.400. Dan anggaran produk tiap triwulan, tiap 3 bulan sekali, maksudnya adalah 2.400 dibagi 4 sama dengan 600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Saroni Setiawan dengan NIM 2010411093. Saya dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu UMKM karya nyata anggaran produksi tahun berakhir 31 Desember 2022 dalam Kodi.
Keterangan penjualan triwulan 1 400, triwulan 2 550, triwulan 3 670, triwulan 4 730, setahun 2350. Persediaan akhir triwulan 1 330, triwulan 2 380, triwulan 3 310, triwulan 4 180, setahun 180. Produk siap dijual triwulan 1 730, triwulan 2 930, triwulan 3 980, triwulan 4 910, setahun 2530. Persediaan awal min triwulan 1 130, triwulan 2 330, triwulan 3 380, triwulan 4 310, triwulan dalam setahun 130. Produk yang diproduksi triwulan 1 600, triwulan 2 600, triwulan 3 600, triwulan 4 600, setahun 2400. Keterangan produk siap dijual. Produk yang diproduksi plus persediaan awal sama dengan 600 ditambah 130 sama dengan 730. Persediaan akhir sama dengan produk siap dijual dikurangi penjualan sama dengan 730 dikurangi 400 sama dengan 330. Persediaan awal triwulan 2 sama dengan persediaan akhir triwulan 1 330. Karya nyata anggaran produksi tahun 2022 stabilitas produksi. Pada bulan Januari rencana penjualannya 200, persediaan akhirnya 15, tingkat kebutuhan 215, persediaan awal 10, tingkat produksi 200. Pada bulan Februari rencana penjualannya 180, persediaan akhirnya 15, tingkat kebutuhannya 195, persediaan awal 10, tingkat produksi 200. Pada bulan Maret rencana penjualannya 200, persediaan akhir 15, tingkat kebutuhannya 215, persediaan akhir 10, tingkat produksi 200. Pada bulan April rencana penjualannya 180, persediaan akhirnya 15, tingkat kebutuhannya 195, persediaan awalnya 10, tingkat produksinya 200. Pada bulan Mei yaitu rencana penjualannya 190, persediaan akhirnya 15, tingkat kebutuhannya 205, persediaan awalnya 10, tingkat produksinya 200. Pada bulan Juni yaitu rencana penjualannya 180, persediaan akhirnya 15, tingkat kebutuhannya 195, persediaan awal 10, tingkat produksi 200. Pada bulan Juli rencana penjualannya yaitu 250, persediaan akhirnya 15, tingkat penjualannya 265, persediaan 10, tingkat produksinya 200. Pada bulan Agustus yaitu rencana penjualannya 180, persediaan akhirnya 15, tingkat kebutuhannya 195, persediaan awal 10, tingkat produksinya 200. Pada bulan September yaitu rencana penjualannya 210, persediaan akhirnya 15, tingkat kebutuhannya 225, persediaan awal 10, tingkat produksinya 200. Pada bulan Oktober yaitu rencana penjualannya 190, persediaan akhirnya 15, tingkat kebutuhannya 205, persediaan awal 10, tingkat produksi 200. Pada bulan November rencana penjualannya 180, persediaan akhirnya 15, tingkat kebutuhannya 195, persediaan awal 15, tingkat produksi 200. Pada bulan Desember yaitu rencana penjualannya 210, persediaan akhirnya 15, tingkat kebutuhannya 225, persediaan awal 15, tingkat produksinya 200. Total semua bulan dijumlah yaitu rencana penjualannya 2.350, persediaan akhirnya 180, tingkat kebutuhannya 2.530, persediaan awalnya yaitu 130, tingkat produksinya yaitu 2.400. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang merinci taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Data untuk anggaran kas tahun 2022, penjualan tahun 2022 Rp 161 juta rupiah, saldo piutang tahun 2022 Rp 5
juta rupiah kali 60% sama dengan 30 juta rupiah 600.000 rupiah. Pada bulan Mei, 40%-nya sama dengan 20 juta 400.000 rupiah bulan Juni. Saldo kas Desember 2021 yaitu Rp 75 juta rupiah. Pembelian bahan baku yaitu sama dengan Rp 4.100.000 rupiah dikali 60% sama dengan 2.460.000 rupiah saat transaksi. 40% sama dengan 1.640.000 rupiah. Biaya tenaga kerja Rp 2.250.000. Biaya overhead Rp 900.000 dikurangi Rp 175.000 sama dengan 725.000. Biaya pemasaran Rp 1.500.000. Biaya administrasi Rp 300.000 dikurangi Rp 120.000 sama dengan Rp 180.000. Pembelian mesin Rp 25 juta pada bulan Maret 2022. Rp 1 juta pada bulan Juli 2022. Pembayaran pajak Rp 973.000 bulan April. Utang bank Rp 100 juta pada bulan November 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UMKM karya nyata anggaran kas periode 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Keterangan saldo awal kas. Pada bulan Januari penerimaan 75 juta rupiah, Februari penerimaan 228.885.000 rupiah, pada bulan Maret penerimaan 381.130.000 rupiah, pada bulan April penerimaan 510.015.000 rupiah, pada bulan Mei 661.287 rupiah, pada bulan Juni penerimaan 815.172.000 rupiah, pada bulan Juli penerimaan 960.417.000 rupiah, pada bulan Agustus 1M 120.302.000 rupiah, pada bulan September 1M 272.547 rupiah, pada bulan Oktober penerimaan 1M 426.432.000 rupiah, pada bulan November penerimaan 1M 578.677.000 rupiah, pada bulan Desember penerimaan 1M 1M632.562.000 rupiah. Aktivitas operasi penjualan tunai pada bulan Januari yaitu penerimaannya 161 juta rupiah, pada bulan Februari penerimaannya 161.000 rupiah, pada bulan Maret penerimaannya 161 juta rupiah, pada bulan April penerimaannya 161 juta rupiah, pada bulan Mei penerimaannya 161 juta rupiah, pada bulan Juni penerimaannya 161 juta rupiah, pada bulan Juli penerimaannya 161 juta rupiah, pada bulan Agustus penerimaannya 161 juta rupiah, pada bulan September penerimaannya 161 juta rupiah, pada bulan Oktober 161 rupiah, pada bulan November 161 juta rupiah, pada bulan Desember penerimaannya 161 juta rupiah. Selanjutnya pembelian tunai yaitu pada bulan Januari pengeluaran 2.460.000 rupiah, pada bulan Februari pengeluaran 4.100.000 rupiah, pada bulan Maret pengeluaran 2.460.000 rupiah, pada bulan April pengeluaran 2.205.000
Rp2.250.000. Pada bulan Mei pengeluaran Rp2.250.000. Pada bulan Juni pengeluaran Rp2.250.000. Pada bulan Juli pengeluaran Rp2.460.000. Pada bulan Agustus pengeluaran Rp2.250.000. Pada bulan September pengeluaran Rp2.460.000. Pada bulan Oktober pengeluaran Rp4.100.000. Pada bulan November pengeluaran Rp2.460.000. Pada bulan Desember pengeluaran Rp4.100.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja pada bulan Januari pengeluarannya Rp2.250.000. Pada bulan Februari pengeluarannya Rp2.250.000. Pada bulan Maret pengeluarannya Rp2.250.000. Pada bulan April pengeluarannya Rp2.250.000. Pada bulan Mei pengeluarannya Rp2.250.000. Pada bulan Juni pengeluarannya Rp2.250.000. Pada bulan Juni pengeluarannya Rp2.250.000. Pada bulan Agustus pengeluarannya Rp2.250.000. Pada bulan September pengeluarannya Rp2.250.000. Pada bulan Oktober pengeluarannya Rp2.250.000. Pada bulan November pengeluarannya Rp2.250.000. Pada bulan Desember pengeluarannya Rp2.250.000. Biaya overhead. Biaya overhead pengeluaran pada bulan Januari yaitu Rp725.000. Pada bulan Februari yaitu pengeluarannya Rp725.000. Pada bulan Maret pengeluaran Rp725.000. Pada bulan April pengeluaran Rp725.000. Pada bulan Mei pengeluaran Rp725.000. Pada bulan Juni pengeluaran Rp725.000. Pada bulan Juli pengeluaran Rp725.000. Pada bulan Agustus pengeluaran Rp725.000. Pada bulan September pengeluaran Rp725.000. Pada bulan Oktober pengeluaran Rp725.000. Pada bulan November pengeluaran Rp725.000. Pada bulan Desember pengeluaran Rp725.000. Selanjutnya biaya pemasaran, yaitu pada bulan Januari pengeluarannya yaitu Rp1.500.000. Pada bulan Februari pengeluarannya Rp1.500.000. Pada bulan Maret pengeluarannya Rp1.500.000. Pada bulan April pengeluarannya Rp1.500.000. Pada bulan Mei pengeluarannya Rp1.500.000. Pada bulan Juni pengeluarannya Rp1.500.000. Pada bulan Juli pengeluarannya Rp1.500.000. Pada bulan Agustus pengeluarannya Rp1.500.000. Pada bulan September pengeluarannya Rp1.500.000. Pada bulan Oktober pengeluarannya Rp1.500.000. Pada bulan November pengeluarannya Rp1.500.000. Pada bulan Desember pengeluarannya Rp1.500.000. Selanjutnya yaitu biaya admin dan umum. Biaya admin dan umum pada bulan Januari pengeluarannya Rp180.000. Pada bulan Februari pengeluarannya Rp180.000. Pada bulan Maret pengeluarannya Rp180.000. Pada bulan April pengeluarannya Rp180.000. Pada bulan Mei pengeluarannya Rp180.000. Pada bulan Juni pengeluarannya Rp180.000. Pada bulan Juli pengeluarannya Rp180.000. Pada bulan Agustus pengeluarannya Rp180.000. Pada bulan September pengeluarannya Rp180.000. Pada bulan Oktober pengeluarannya Rp180.000. Pada bulan November pengeluarannya Rp180.000. Pada bulan Desember pengeluarannya Rp180.000. Selanjutnya yaitu pembelian mesin pada bulan Maret yaitu Rp25 juta. Pada bulan Juli Rp1 juta. Pembayaran utang bank ada pada bulan November yaitu pengeluaran Rp100 juta. Jumlahnya penerimaan pada bulan Januari yaitu
236 juta rupiah. Pada bulan Januari pengeluarannya, yaitu pengeluarannya pada bulan Januari 7.115.000 rupiah. Pada bulan Februari penerimaan 389.885.000 rupiah. Pengeluarannya yaitu 8.755.000 rupiah. Pada bulan Maret penerimaan 542.130.000 rupiah, pengeluaran 32.115.000 rupiah. Pada bulan April penerimaan 671.015.000 rupiah, pengeluaran 9.728.000 rupiah. Pada bulan Mei penerimaan 822.287.000 rupiah, pengeluaran 7.115.000 rupiah. Pada bulan Juni penerimaan 976.172.000 rupiah, pengeluarannya 8.755.000 rupiah. Pada bulan Juli penerimaannya 128.417.000 rupiah, pengeluarannya yaitu 8.115.000 rupiah. Pada bulan Agustus penerimaannya 1.281.302.000 rupiah, pengeluarannya 8.755.000 rupiah. Pada bulan September penerimaannya 1.043.547.000 rupiah, pengeluarannya 7.115.000 rupiah. Pada bulan Oktober penerimaannya 1.587.432.000 rupiah, pengeluarannya yaitu 8.755.000 rupiah. Pada bulan November penerimaan 1.736.677, pengeluarannya 107.115.000 rupiah, penerimaannya 1 M. Pada bulan Desember 1.793.562.000 rupiah, pengeluarannya 8.755.000 rupiah. Saldo akhir pada bulan Januari 228.885.000 rupiah. Pada bulan Februari 381.130.000 rupiah. Pada bulan Maret 510.015.000 rupiah. Pada bulan April 661.287.000 rupiah. Pada bulan Mei 815.172.000 rupiah. Pada bulan Juni 967.417.000 rupiah. Pada bulan Juli yaitu 1 M 120.302.000 rupiah. Pada bulan Agustus 1 M 272.547.000 rupiah. Pada bulan September 1 M 426.432.000 rupiah. Pada bulan Oktober 1 M 578.677.000 rupiah. Pada bulan November 1 M 632.562.000 rupiah. Pada bulan Desember 1 M 784.807.000 rupiah. Ya, sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Radwa Sunarto, NIM 20104112660. Yang selanjutnya bab 5 anggaran laba. Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh oleh
perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Pertama, nilai penjualan sama dengan biaya tetap total ditambah laba dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit produk dibagi harga jual unit produk. Perhitungannya, nilai penjualan sama dengan 2.773.000 ditambah 252 juta dibagi 1 dikurangi 31.625 rupiah dibagi 50.000 rupiah sama dengan 254.773.000 dibagi 0,4 sama dengan 636.932.500 rupiah. Volume penjualan, nilai penjualan dibagi harga jual unit produk sama dengan 636.932.500 rupiah dibagi 50.000 sama dengan 12.739 unit. Penjualannya 50.000 dikali 12.739 unit sama dengan 636.932.500 rupiah. Biaya bahan bakunya 12.825 dikali 12.739 unit sama dengan 163.377.675 rupiah. Biaya tenaga kerja 6.250 dikali 12.739 unit sama dengan 79.618.750 rupiah. Biaya overhead tetap ditambah biaya overhead variabel sama dengan 973.000 ditambah 12.739 unit dikali 6.050 sama dengan 78.043.950 rupiah. Biaya pemasaran tetap ditambah pemasaran variabel sama dengan 1.500.000 ditambah 12.739 dikali 6.500 sama dengan 84.303.500 rupiah. Biaya administrasinya 180.000. Anggaran laba tahun 2022 metode a priori UMKM karya nyata penjualannya senilai 636.932.500 rupiah. Harga pokok penjualannya yang pertama biaya bahan baku sejumlah 163.377.675 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 79.618.750 rupiah. Biaya overhead 78.043.950 rupiah. Biaya produksinya senilai 321.340.040 rupiah 375. Persediaan barang jadi awal 0. Persediaan total barang jadi 321.040.000 rupiah 375 rupiah. Persediaan akhir barang jadi 0. Harga pokok penjualan 321.040.000 rupiah 375 rupiah. Laba kotornya 315.892 rupiah 892.000 rupiah 125 rupiah. Biaya operasionalnya yang pertama biaya pemasaran 84.303.000 rupiah 500 rupiah. Biaya administrasi dan umum 180.000 rupiah. Totalnya 84.483.500 rupiah. Laba usaha dianggarkan 231 juta rupiah 408.625 rupiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.